Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Baktiar SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti presentasi ini melalui virtual. Kami dari kelompok 2 Pancasila Program Studi Pendidikan Antropologi akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofis negara dan pandangan hidup bangsa. Meskipun kedua istilah tersebut mengandung muatan filosofis, tetapi Pancasila sebagai sistem filsafat yang mengandung pengertian lebih akademik, memerlukan perenungan lebih mendalam. Filsafat Pancasila merupakan istilah yang mengemukakan dalam dunia akademis. Ada dua pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai genus objektivus dan Pancasila sebagai genus subjektivus. Kedua pendekatan ini saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Baiklah, materi akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu menggali sumber histori, sosiologi, politik tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, sumber histori Pancasila sebagai sistem filsafat pada tanggal 12 Agustus 1978, Soekarno pernah menulis di seluruh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkaryanya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Pembahasan mengenai sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia yang penjelasannya terdapat dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Kepada pemateri ketiga, silakan dilanjutkan. Sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life, yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa dan negara. Kelompok kedua yaitu masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat kritis. Baik, saya akan melanjutkan sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali pada era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Membangun argumen tentang dinamika dan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika pada era pemerintahan Soekarno. Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis generalis. Gagasan tersebut merupakan penurunan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara.
Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan. Tetapi walau mendapat sambutan baik, akan tetapi ide tersebut belum diuraikan secara rinci, sehingga ide ini lebih merupakan adigung politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoritis. Baik, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk yaitu pertama, yaitu kapitalisme yang merupakan aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Yang kedua, yaitu komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Pada pemateri 7 saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Esensi atau hakikat pada Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu hakikat sila ketuhanan. Terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa ketuhanan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, yaitu hakikat sila kemanusiaan. Adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Keempat, yaitu hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip bermusyawarah. Dan yang kelima, yaitu hakikat sila keadilan terwujud dalam sistem 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Terima kasih. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat, meliputi hal-hal yaitu pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Kedua, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan yang keempat, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life dan way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Kesimpulannya, pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik agar dapat dijabarkan lebih lanjut, sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkutan paut dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas kesalahan bahasa dan tingkah kami. Semoga dengan presentasi materi filsafat kami dapat membangun masyarakat dan dapat memanfaatkan untuk masyarakat. Terima kasih atas kerjasamanya.